Selamat datang di presentasi ini. Kita akan membahas bagaimana ilmu imunologi telah menjadi pilar penting dalam pengelolaan penyakit paru. Mari kita pelajari bersama bagaimana imunologi mengubah cara kita melihat dan menangani kesehatan paru-paru. Ilmu imunologi adalah bidang yang sangat penting dalam kedokteran modern. Dalam konteks penyakit paru-paru, imunologi berperan dalam mencegah penyakit melalui vaksinasi. Mendeteksi dini risiko penyakit melalui uji alergi dan tuberkulin. Mengobati penyakit kompleks dengan imunoterapi. Dengan memahami imunologi, kita dapat mengembangkan pendekatan berbasis bukti untuk melindungi pasien dari infeksi berat dan komplikasi yang melibatkan sistem pernapasan. Presentasi ini akan menguraikan 3 aplikasi utama imunologi di klinis paru, mulai dari dasar hingga tantangannya. Vaksin adalah sediaan biologis yang dirancang untuk melatih sistem imun kita. Vaksin bekerja dengan memanfaatkan memori imun, di mana tubuh membentuk respons lebih cepat dan lebih kuat saat menghadapi patogen yang sama di masa depan. Jadi, vaksin tidak hanya melindungi individu tetapi juga menciptakan kekebalan kelompok jika cakupannya cukup luas. 4 vaksin utama untuk paru-paru adalah: 1. Vaksin pneumokokus melindungi dari infeksi Streptococcus pneumonia. Ada 2 jenis, yaitu PCV13 untuk anak-anak dan PPSV23 untuk dewasa atau lansia. Mencegah pneumonia, sepsis, dan meningitis yang bisa berakibat fatal. 2. Vaksin influenza. Penting karena virus flu terus bermutasi. Tersedia dalam bentuk inaktif dan hidup yang dilemahkan. Mengurangi risiko komplikasi serius seperti pneumonia viral. 3. Vaksin BCG. Digunakan untuk melindungi anak-anak dari TB berat seperti meningitis TB. 4. Vaksin COVID-19. Ada berbagai jenis, yaitu RNA, vektor virus, dan protein subunit. Efektif mengurangi risiko kerusakan paru akibat COVID-19 berat. Semua ini menunjukkan bahwa vaksin adalah pelindung garis depan bagi paru-paru kita. Bagaimana vaksin melindungi tubuh? Mekanismenya melibatkan 3 tahap utama, yaitu 1. Pengenalan antigen. Antigen dalam vaksin dikenali oleh sel dendritik di jaringan mukosa. Sel dendritik memproses antigen dan mempresentasikannya ke limfosit T. 2. Aktivasi sistem imun adaptif. Limfosit T membantu mengaktifkan limfosit B untuk memproduksi antibodi spesifik. Sel memori terbentuk, memungkinkan tubuh merespons lebih cepat saat paparan berikutnya. 3. Efek perlindungan. Saat patogen yang sama menyerang paru-paru, antibodi dan sel memori langsung melawan infeksi. Dengan kata lain, vaksin seperti sistem keamanan yang selalu waspada. Namun, pengembangan vaksin memiliki kendala: 1. Mutasi virus. Beberapa patogen, seperti influenza dan SARS-CoV-2, terus bermutasi sehingga vaksin perlu diperbarui. 2. Efikasi pada populasi rentan. Lansia atau pasien dengan sistem imun lemah mungkin tidak merespons vaksin dengan optimal. Terlepas dari itu, riset terus berkembang untuk menciptakan vaksin yang lebih efektif dan inklusif. Alergi adalah masalah umum dalam penyakit paru seperti asma dan rhinitis. Uji alergi membantu mengidentifikasi alergen spesifik yang memicu reaksi. Jenis uji alergi utama adalah: 1. Skin prick test. Alergen diletakkan di kulit, lalu ditusuk ringan. Jika ada bentol dan kemerahan, berarti reaksi positif. 2. Intradermal test. Alergen disuntikkan ke dermis. Biasanya dilakukan jika SPT negatif tetapi gejala tetap ada. 3. Test patch. Alergen
ditempelkan pada kulit selama 48 hingga 72 jam. Berguna untuk hipersensitivitas tipe IV seperti dermatitis alergi. Uji ini memandu dokter merancang strategi pengobatan termasuk penghindaran alergen dan imunoterapi. Uji tuberkulin penting untuk mendeteksi TB laten. Prosedurnya adalah suntikan PPD atau Purified Protein Derivative secara intradermal di lengan bawah. Setelah 48 hingga 72 jam, indurasi diukur. 5 mm positif untuk pasien risiko tinggi. 10 mm positif untuk populasi berisiko. 15 mm positif tanpa risiko. Namun, ada keterbatasan seperti false positif pada individu yang sudah divaksin BCG atau false negatif pada pasien imunokompromis. Imunoterapi adalah pendekatan inovatif yang memodulasi sistem imun sesuai kebutuhan. Misalnya, meningkatkan imun untuk melawan kanker atau infeksi. Menekan imun untuk mengontrol reaksi alergi atau penyakit autoimun. Imunoterapi pada alergi melibatkan dua pendekatan, yaitu 1. Desensitisasi alergen. Alergen diberikan dalam dosis kecil bertahap untuk meningkatkan toleransi. Mengurangi gejala asma, alergi, dan rhinitis. 2. Imunoterapi monoklonal (anti-IgE). Contohnya omalizumab yang mencegah aktivasi sel imun berlebih sehingga mengurangi keparahan alergi. Untuk kanker paru, imunoterapi memberikan harapan baru. Contoh pengobatannya adalah 1. Checkpoint inhibitors. Contohnya pembrolizumab, nivolumab. Mengaktifkan limfosit T untuk menyerang sel kanker. 2. CAR T-cell therapy. Sel T pasien direkayasa untuk menargetkan dan membunuh sel kanker. Ini adalah langkah revolusioner dalam onkologi. Ilmu imunologi telah membawa kita ke era baru dalam penanganan penyakit paru. Dengan memahami imunologi, kita bisa mencegah penyakit melalui vaksinasi. Kita bisa mendeteksi penyakit lebih dini dengan uji alergi dan tuberkulin. Kita bisa mengobati penyakit kompleks melalui imunoterapi. Pemahaman ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab. Mari kita diskusikan lebih lanjut tentang bagaimana imunologi dapat mengubah praktik klinis.